Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dari kinerja tol laut begitu yang memang sudah beroperasi sejak beberapa tahun terakhir, apakah memang benar-benar menjadi bentuk kehadiran negara untuk melayani masyarakat Indonesia di daerah ujung luar wilayah Indonesia. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Perhubungan mencatat muatan berangkat dan balik di tiga trayek angkutan tol di sepanjang tahun 2022 masih terjadi ketimpangan. Padahal tol laut ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di wilayah terluar, terpencil, terdepan, dan pedalaman, serta menekan disparitas harga. Program penyelenggaraan angkutan barang di laut atau dikenal Tol Laut yang diluncurkan sejak tahun 2015 terus mengalami peningkatan dan perkembangan baik dari segi trayek, jumlah muatan maupun kapasitas. Tol Laut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat di wilayah terluar, terpencil, terdepan, dan pedalaman atau T3P, serta menekan disparitas harga. Namun demikian, pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan mencatat masih terjadi ketimpangan dari jumlah muatan kapal yang diangkut, terutama saat kapal balik dari lokasi tujuan. Data Kementerian Perhubungan menyebutkan hingga pertengahan bulan Desember 2022, jumlah muatan berangkat angkutan tol laut yang melayani 33 trayek nasional mencapai 20.000 20-foot equivalent per units atau TEUs. Namun demikian, jumlah muatan balik tol laut baru mencapai 6.600 TEUs. Sementara itu, Kementerian Perhubungan kembali melaksanakan program tol laut pada tahun 2023 ini. Kementerian Perhubungan kembali melaksanakan program tol laut pada tahun 2023 ini dengan membuka sebanyak 39 trayek yang akan dilayani oleh perusahaan pelat merah dan swasta. Rute tol laut itu terbagi menjadi 20 rute penugasan kepada perusahaan pelat merah, yaitu PT Pelni melayani 11 trayek, PT ASDP Indonesia Ferry Persero melayani 5 trayek, dan PT Jakarta Layot Persero melayani 4 trayek. Sedangkan pelayanan tol laut untuk 19 rute lainnya akan dilelang secara umum kepada operator pelayaran swasta. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, mengikis ketimpangan muatan tol laut di tahun 2023, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Kapten Henry Ginting. Beliau adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi, Pak Prasetyo. Salam kenal, salam hormat, dan kami ucapkan Happy New Year buat Bapak dan Baik. kita semua. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini, Pak Henry. Menarik kalau kita cermati dengan tol laut begitu yang memang ini juga suatu kegiatan ataupun program pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 2015-2016 lalu begitu. Tapi kalau kita review sedikit bagaimana, Pak? Bisa Anda jelaskan terlebih dahulu terkait dengan tol laut ini kepada pemirsa IDX Channel. Silakan. Baik, Pak Prasetyo, kami dari Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan bahwa tol laut ini adalah program unggulan Bapak Presiden dan sudah dimulai di tahun 2016. Di awal-awal tahun 2016 ada 6 trayek, terus berkembang sampai saat ini menjadi 39 trayek. Ini merupakan usaha pemerintah agar ketimpangan ekonomi di kawasan timur dan barat itu bisa diantisipasi dengan mempersiapkan kapal-kapal yang disubsidi sehingga muatan-muatan bisa harganya bersaing dengan yang lain-lain. Dapat kami sampaikan bahwa di daerah terpencil, tertinggal, terdepan, dan perbatasan ini perlu adanya kehadiran pemerintah agar kebutuhan bahan pokok dan penting semuanya itu bisa diberikan dengan cepat, diberikan dengan tepat waktu, yaitu dengan mempersiapkan kapal. Dan 6 sampai saat ini 2023 kami mulai dengan 39 trayek, dan semuanya ini kita dedikasikan untuk daerah-daerah yang perlu adanya kapal negara hadir. Karena di daerah tersebut belum ada kapal-kapal komersil
yang melayani perdagangan, sehingga barang-barang bisa ditekan supaya tidak mahal, Pak. Oke. Dan kami sampaikan tadi di awal ada 20 trayek oleh kapal-kapal negara penugasan, kemudian ada 19 swasta. Harapannya bagaimana supaya ekonomi ini cepat dikonektivitaskan, harga-harga juga menjadi lebih baik. Karena tadi kalau sampai ada hambatan, maka harga-harga bisa melonjak naik, Pak. Ya, itu dia. Yang perlu dijaga memang kaitannya dengan laju inflasi juga yang terus dikendalikan oleh pemerintah. Tapi kalau kita lihat wilayah yang dilayani oleh tol laut ini di daerah mana saja nih, Pak Hendri? Ya, jadi daerah-daerah yang tadi 3 TP tersebut lebih banyak ini memang di kawasan Papua, Pak. Oke. Kemudian di Sulawesi, kemudian di Kepri, kemudian di Aceh. Tapi home base-nya kapal adalah di Jakarta, memberikan bahan pokok penting ke kawasan barat, kemudian di Jawa Timur sebagai pelabuhan hub melayani ke daerah Sulawesi, ke Maluku, dan ke Papua. Demikian juga dari Makassar, Pak. Jadi ada beberapa daerah yang dapat memenuhi kebutuhan saudara-saudara kita di kawasan tadi yang 3 TP tersebut. Oke, berarti ada 2 home base ya di Jakarta untuk wilayah Indonesia Barat, kemudian kalau bicara Indonesia Timur itu ada di Jawa Timur begitu untuk home base dari tol laut ini. Dan saat ini sudah berapa banyak kapal yang beroperasi nih, Pak? Jadi untuk 2022, Pak, kami sedikit laporkan ada 33 trayek, kemudian di 2023 39 trayek, Pak. Oke. Karena memang melihat kebutuhan masyarakat yang semakin luas, maka kami menambah 6 trayek. Ini juga, Pak, dibantu dengan rekan-rekan swasta, sehingga karena kami tidak banyak kapal, sehingga rekan-rekan swasta terlibat membantu, Pak, dengan adanya titip muatan, sehingga bisa menambah sebanyak 39 trayek. Kalau untuk jumlah kapal yang beroperasinya, Pak? Jumlah kapal yang beroperasi kurang lebih 39 kapal juga. Oke, sama ya. Berarti satu trayek begitu dilayani satu kapal begitu, Pak Hendri, atau ganti-gantian? Tidak, jadi satu kapal ini konsisten selama 1 tahun. Oke. Kemudian yang tadi ada dititipkan muatan karena memang daerah tersebut tidak bisa dilayari oleh kapal yang besar, sehingga kapal kecil ini nanti mengangkut ke daerah yang lebih ke dalam lagi atau ke daerah remote areanya. Oke. Nah, lantas kalau kita review sedikit kilas balik di sepanjang tahun 2022, bagaimana dengan kinerja lagi dari tol laut ini? Apakah efektivitasnya sudah benar-benar sesuai dengan harapan pemerintah dan dirasakan langsung oleh masyarakat kita? Kalau review pasti ini Pak, sangat bagus, meningkatkan konektivitas. Oke. Kemudian muatan-muatan dari pelabuhan muatnya juga maksimum. Memang pada saat muatan balik yang memang beberapa daerah belum begitu maksimal. Karena tadi, Pak, di daerah yang 3 TP tersebut perlu diberikan edukasi, pemerintah daerah, kementerian terkait juga harus mengembangkan daerah tersebut. Kalau dari perhubungan, sisi kami, Pak, kapal kan sudah ada, Pak. Tinggal bagaimana memanfaatkan kapal ini atau menghubungkan perekonomian di daerah kapal yang kita kunjungi. Kelebihan muatannya seperti dari Pak itu banyak beras, Pak. Dari Morotai itu banyak ikan. Dari Ambon banyak ikan. Oke. Rumput laut. Jadi mereka harus pintar juga mencari penyaluran ekonominya ke daerah lain. Jadi kita ini hadir, Pak, bagaimana supaya terjadi hubungan ekonomi yang erat. Daerah-daerah yang surplus nanti bisa mensubsidi, mengirimkan kelebihan daripada daerah tersebut, baik pertanian, peternakan, dan lain-lain itu bisa didistribusi ke tempat lain. Begitu, Pak. Tadi sudah disampaikan itu rata-rata sekitar 20.000 teus begitu ya, Pak ya, untuk berangkat kemudian kembalinya di 6.600. Dan ini jenisnya
apa saja sih Pak angkutan laut yang diangkut dalam tol laut ini? Jadi bahan pokok penting itu Pak, Mhm. muatannya yaitu otomatis kebutuhan pokok, Oke, beras, minyak, kemudian telur, semua kebutuhan-kebutuhan itu dibantu atau diberikan subsidi oke. sehingga masyarakat tidak mengalami lonjakan biaya harga. Kemudian yang lain-lain seperti bahan bangunan, konstruksi juga kita ada prioritas Pak. Jadi jenisnya muatan ini ada puluhan muatan Pak yang disubsidi. Jadi ini juga membuat tidak ada ketimpangan harga di daerah-daerah tersebut. Oke, kalau kesiapan sarana prasarana kepelabuhanannya lah kalau kita cermati nih Pak Hendri, mengingat ini kan daerah 3TP tadi, apakah juga ini menjadi satu ya tantangan tersendiri lah bisa dikatakan? Perhubungan Pak terus mempersiapkan infrastruktur pelabuhan-pelabuhannya menjadi lebih baik, yaitu menambah alat bongkar muat, fasilitas, kemudian jaringan internet di daerah 3TP pun Pak dengan Kemenko Informatika juga berusaha memberikan layanan sehingga pada saat mengakses aplikasi Sitol Laut, yaitu kami Ya. mempersiapkan aplikasi Pak, sehingga mempermudah rekan-rekan kita di daerah tersebut untuk mengirim barangnya dengan aplikasi yang kita berikan. Selanjutnya BBM bersubsidi karena kapal-kapal ini diberikan subsidi Pak. Oke. Subsidi ini juga harapan kita juga perlu ditingkatkan melalui ESDM dan BP Migas. Kemudian teman-teman di daerah juga harus mempersiapkan muatan-muatan komoditi unggulan agar menjadi muatan balik yang dapat meningkatkan ekonomi ke daerah tersebut, Pak. Oke. Nah, lantas strategi apa saja yang mungkin sudah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan begitu untuk bisa meningkatkan kembali kinerja di tahun 2023? Tahan dulu jawabannya Pak Hendri, kita akan jeda sebentar. Oh baik, Baik, siap. pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami sampaikan infografis untuk Anda. Kita akan cermati beberapa data, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah jumlah trayek tol laut Indonesia ya dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Ya ini perkembangan yang cukup signifikan ini penambahan jumlah trayek yang melayani wilayah 3TP tadi yang sudah disampaikan Pak Hendri Ginting. Di tahun 2015 tercatat 3 trayek, kemudian tahun berikutnya naik menjadi 6 trayek, kemudian melonjak di tahun 2017 lebih dari 2 kali lipat menjadi 13 trayek dan di tahun 2018 sampai dengan 2022 lalu juga akhirnya jumlah trayek yang dilayani untuk tol laut mencapai 33 trayek. Sementara tahun 2023 ini ditambah lagi menjadi 39 trayek. Berikutnya kita lihat terkait dengan program tol laut di tahun 2023. Ya ini dia total rutenya ada 39 trayek yang dilayani di mana ada perusahaan pelayaran BUMN ada 20 trayek, PT Pelni 11 trayek, kemudian SDP Indonesia Ferry ada 5 trayek, kemudian Jakarta Lloyd 4 trayek. Sementara perusahaan swasta ada 19 trayek yang dilayani. Dan beralih ke informasi berikutnya terkait dengan proyeksi dari potensi ini, pasar logistik Indonesia sampai dengan tahun 2024. Ini pangsa pasar yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan untuk sektor transportasi khususnya tol laut. Ya, tahun 2021 239,2 miliar, kemudian tahun 2022 lalu naik menjadi 258 miliar dolar Amerika. Di tahun ini proyeksinya sekitar 278,4 miliar dolar Amerika dan tahun 2024 naik lagi menjadi 303 miliar dolar Amerika. Ini potensi luar biasa sekali yang harus dimanfaat tentunya oleh pemerintah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendri Ginting, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik Pak Hendri, kalau kita cermati dengan data yang tadi sudah disampaikan begitu, jumlah trayek dari tol laut juga terus mengalami peningkatan, kemudian
harus berbagi tadi BUMN dan juga perusahaan swasta. Nah, proyeksinya di tahun 2023 ini bagaimana dengan mengaca ataupun belajar dari pengalaman tahun 2022 lalu, Pak Hendri? Kami sudah mereview, sudah melakukan kajian bahwa kami untuk meningkatkan layanan itu dengan melakukan hub and spoke. Hub and spoke ini yaitu fokus ke daerah-daerah yang memang kita lihat potensinya tinggi, jadi kita fokuskan kapal kita lebih bergerak di situ. Kemudian mengadakan konektivitas multimoda di daerah hinterland. Di daerah hinterland yang menurut kami perlu ditingkatkan pergerakan kapalnya. Kemudian membuka jalur konektivitas perdagangan baru. Ini harus kita buka lagi biar lebih luas cakupannya. Kemudian aplikasi Pak, kami sudah membuat aplikasi BRI Store di seluruh Indonesia karena kita tahu BRI ini merupakan bank yang memang sudah punya jaringan ke wilayah-wilayah yang sangat sampai ke desa-desa Pak. Kemudian pengembangan electronic payment yang akan memudahkan pelaku usaha. Kemudian kami juga memperkuat bagaimana kinerja kapal, yaitu dengan menetapkan jadwal atau window kapal yang teratur, tetap, dan jelas gitu Pak. Kemudian penggunaan kebutuhan kapal sesuai, yaitu berapa muatan yang harus dibutuhkan, jenis kapalnya kami siapkan. Dan tadi ada titip kontainer atau titip muatan ke daerah yang menurut kami tidak bisa kami layani, jadi ada kapal tertentu yang kami titipkan muatan tersebut. Sehingga ini menjadi tepat sasaran. Kemudian prioritas sandar kapal, kapal-kapal tol laut ini menjadi prioritas Pak di pelabuhan-pelabuhan kita. Karena kita tahu ini merupakan kebutuhan bahan pokok masyarakat yang harus segera didistribusi. Dan kemudian memberikan relaksasi keringanan biaya di kegiatan pelabuhan yang telah diusahakan. Jadi ada kemudahan-kemudahan lagi Pak di daerah pelabuhan kita. Selanjutnya untuk optimalisasi muatan balik, kami juga berusaha memberikan diskon tarif subsidi 50% dari tarif berangkat dan melakukan sosialisasi tol laut ke Pemda dan berkoordinasi bagaimana melihat kelemahan-kelemahan pelaksanaan di lapangan, kita berusaha agar itu semakin tidak ada, sehingga kecepatan, efisiensi, efektivitas juga menjadi lebih tepat, Pak. Oke. Demikian, Pak Pras. Berarti sudah cukup banyak begitu ya strategi ataupun langkah-langkah yang sudah disiapkan untuk beroperasi lagi di tahun 2023. Kemarin sudah dibuka lagi program tol lautnya, kemudian ditambah menjadi 39 trayek. Nah, ini menarik kalau kita cermati dengan keterlibatan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini seperti apa begitu sinergi yang sudah berlaku, karena kan ini menjadi suatu hal yang sangat penting sekali begitu bahwa keberlangsungan ini dari tol laut bisa terjadi kalau memang tadi kolaborasi antar instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dan tentunya adalah pemerintah di daerah ini Pak Hendri. Iya Bapak, jadi kami menambah rute ini pasti permintaan teman-teman daerah Pak Pras. Oke. Kami terus melakukan koordinasi, terus membuka jaringan, melakukan rapat koordinasi, memantau kapal kita, sehingga daerah-daerah yang meminta kapal ini masuk, kami evaluasi dulu Pak. Kami evaluasi, kami pastikan kalau kapal kita masuk, muatannya memang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga kita baru membuka trayek tersebut. Jadi kalau daerah ini ya memang harus ini Pak, harus aktif, dan kami juga aktif. Permintaan mereka harus kami kaji dulu, kami pelajari agar benar-benar makin baik Pak. Dan memang Pak secara umum muatan berangkatnya sangat tinggi. Harapan kita berangkat dan balik ini semakin tinggi. Cuman tadi Pak perlu adanya sinergitas baik kementerian lembaga terkait, teman-teman perdagangan sangat bantu, kemudian Badan Ketahanan Pangan, Bulog, perindustrian, UMKM, koperasi, semuanya Pak terus bahu-membahu dengan kami agar ini semakin
tinggi muatan baliknya, Pak. Itu dia. Tapi kalau kita cermati dengan kondisi yang ada begitu, muatan balik yang memang belum sesuai harapan begitu, dalam artian seperti yang Anda sampaikan ada ketimpangan di sana, apakah memang penjadwalannya itu tidak sama kah atau bagaimana? Dalam artian pada saat berangkat kemudian di sana memang belum siap begitu untuk komoditas yang akan diangkut ke balik atau memang dalam kondisi belum ada barangnya begitu, Pak Hendri? Ini Pak Pras, bahwa bahan pokok penting yaitu beras, minyak goreng, makanan instan, besi, baja, kopra dan bahan beku dan muatan balik Mm-mm. tersebut kan kebanyakan hasil alam, Pak. Yes. Hasil alam ini memang otomatis berdasarkan bagaimana mempersiapkan mereka di sana. Kopra, hasil laut, rumput laut, ikan ini kan menurut kami memang perlu dilakukan pendampingan atau Oke. kementerian terkait membuat ini menjadi lebih baik. Dan memang ini Pak, muatan balik ini karena dia hasil alam dan bukan industri, Ya. otomatis tidak sustainable. Tapi semoga ke depan di daerah-daerah ini sudah ada kawasan-kawasan berikat Pak, atau kawasan-kawasan ekonomi, atau KEK, kawasan Iya, ekonomi khusus, khusus. atau KPN, kawasan berikat Nusantara. Kalau di daerah-daerah ini dari kementerian lembaga terkait, saya kira udah luar biasa sekali Pak. Mungkin ke depan ini yang perlu kita dorong. Kalau Iya, hasil iya, alam iya. kita andalkan terus Pak Prastio, saya kira kan alam ini Yes. ada habisnya, atau program pertanian, perkebunan. Kita lihatlah di pasar di daerah itu banyak kita lihat apelnya Amerika, terus buah itu dari luar. Itu kan menurut kita sebagai negara yang memang pertaniannya juga kuat, ini yang harus kita harus Iya, iya, iya. dorong Pak, dorong. Betul. Jangan Untuk ditingkatkan lagi produktivitasnya begitu ya Pak Hendri ya. ya, dan distribusi Pak. Kita lihat kalau musim harum manis itu Pak, harga murah sekali, bisa Oke. sekilonya 5 karena pas musim Pak. Tapi tidak bisa kita jaga ini sampai berbuah terus Iya, atau iya. distribusi ke daerah lain. Ini yang menurut saya perlu dipikirkan bersama. Kalau perhubungan saya kira kerjanya udah maksimal Pak. Kapalnya sudah ada, subsidinya udah disiapin. Oke, nah itu dia. Ini kan kaitannya dengan operasional begitu. Kalau memang masih ada ketimpangan, lantas bagaimana dengan cost production ataupun cost operasional dari kapalnya sendiri begitu Pak Hendri? Ya, memang pemerintah hadir Pak, hadir dan memberikan subsidi dan memberikan biaya untuk mengoperasikan kapal tersebut. Harapan kami ya tadi Pak, kalau muatan berangkatnya full, ya harapan kami baliknya juga full. Tapi tadi Bapak sudah tahu perlu adanya kebersamaan dari seluruh kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah. Tapi kami optimis Pak, walaupun ada ketimpangan itu sudah sangat membantu karena kebutuhan di daerah itu adalah tadi Pak, muatan yang dari hub kita tadi. Kita kan membawa beras, minyak, makanan instan, besi, baja, dan lain-lain. Itu kebutuhan mereka di daerah tersebut. Jadi secara umum kebutuhan bahan pokok penting mereka sudah kita penuhi. Ya harapan kita baliknya itu juga nanti hasil produksi pertanian mereka, perkebunan mereka, perikanan mereka itu juga tinggi sehingga kapal kita juga bisa membawa balik lagi muatan tersebut. Oke, kalau misalnya ini kita bicara waktu tempuh, ini rata-rata berapa lama kemudian setelah mereka bersandar kemudian bongkar muat untuk berangkatnya begitu, apakah mereka harus menunggu lagi di pelabuhan atau seperti apa sih Pak mekanismenya ini Pak? Jadi kalau kapal kita Pak, untuk pelayaran dari Tanjung Perak ke umpamanya ke Morotai itu butuh 3-4 hari Pak, 3-4 hari. Kemudian di pelabuhan nanti kapal kita tersebut butuh 2 hari. Karena ini Pak, tadi saya sampaikan pelabuhan kita memang itu lengkap
infrastruktur, alat bongkar muat sehingga pakai keran kapal sendiri. Dari situ keran kapal kita juga nanti trailernya belum ada hingga dibongkar di pelabuhan sendiri. Terus nanti ada muatan yang harus diisi di situ. Ini butuh waktu. Jadi kami pun memang banyak yang harus kami tambah lagi Pak, nambah kontainer, nambah peralatan, Oke. kren itu, forklift, kemudian nambah trailer mengangkat, kan lebih baiknya itu muatan tersebut diangkat ke gudang yang Iya. memang atau ke tempat si pemilik barang atau si pemohon barang tersebut kita antarkan, tidak harus kita bongkar. Kemudian Iya, sudah iya. kita bongkar, kita isi kembali. Jadi Iya, ini iya. ya perlu lebih ke depan, ya tadi Pak, perlu penambahan infrastruktur, tapi dari sisi kami secara umum sudah, tapi harapannya ya tadi Pak, membangun negara ini nggak bisa sendiri Pak Prasetyo, Iya, harus betul. semuanya turun. Yes. Dan kami nggak henti-henti Pak, teman-teman daerah pun secara umum sudah maksimal juga, tapi ya tadi karena produksinya daerah itu adalah kebanyakan hasil alam, Iya. bukan suatu pabrik atau kawasan-kawasan ekonomi yang bisa kita produksi dalam waktu yang singkat, cepat, tepat, karena ini kebanyakan hasil alam, ya otomatis Iya, kondisi alam pun Bapak kadang tahu, musim betul. cuaca buruk, petani, teman-teman nelayan pun mungkin ngambil ikan agak susah, Baik. kemudian cold storage juga di daerah teman-teman perikanan juga mempersiapkan, Baik. dan lain-lain Pak. Oke, optimisme seperti apa nanti di tahun 2023 dengan adanya penambahan trayek, kita bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Hendri. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendri Ginting, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ya Pak Hendri, lantas bagaimana Anda melihat optimisme dari kinerja tol laut di tahun 2023 ini dengan adanya penambahan trayek baru? Sangat optimis, dan dengan ada 6 trayek tambahan berarti muatan akan lebih banyak. Muatan lebih banyak ini akan memperlancar distribusi logistik ke daerah 3TP tersebut. Dan sekali lagi kami tahun 2023 ini memang akan berusaha lebih meningkatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menurut kami marketnya sangat baik, dan kami yakin bahwa dengan PPKM ini kemarin tidak dibukanya PPKM pun kinerja seperti itu Pak. Jadi Betul. kami optimis ya mungkin peningkatan bisa sampai 20% dari tahun sebelumnya, bahkan lebih Pak, 30%. Begitu Pak Oke, Prasetyo. tahun 2023 ya, target operasional kinerja naik sampai dengan 20%, dan PPKM tadi meskipun tidak jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya, tadi paling tidak ini aktivitas ekonomi sudah bisa dikatakan kembali normal begitu ya Pak Hendri ya. Betul Pak. Oke, dan kesiapan dari operatornya sendiri bagaimana dengan BUMN pelayaran lainnya begitu Pak? Pak Prasetyo, kami sampaikan, tank di awal tahun itu semua kapal sudah siap melakukan kegiatan pelayarannya Pak. Jadi Oke. kami kemarin tanggal 3 di Surabaya sudah melepas kapal perdana kami. Kebetulan itu dioperasikan oleh PT Pelni Pak. Baik. Jadi kemarin kami langsung resmikan dengan rekan-rekan media di Surabaya. Terus semuanya udah ini Pak, sudah siap. Jadi kontrak mereka juga sudah dimulai di akhir tahun sehingga awal tahun mereka bisa jalan. Kalau kapal ready siap Pak, karena selama ini kapal pun sudah berjalan semuanya, tinggal nanti perubahan operatornya saja. Jadi itu sudah sangat siap dan sudah sangat ready untuk menjalankan 2023. Memang anggaran kami secara umum biasanya Pak di awal-awal belum begitu maksimal, tapi akan ada penambahan anggaran untuk sampai akhir tahun Pak Prasetyo. Oke.
Itu dia untuk kinerja tahun 2023 dan optimisme yang terus dibangun apalagi dengan adanya penambahan trayek baru di tahun 2023 ini. Sukses terus Pak untuk Tol Laut Indonesia yang akan melayani masyarakat Indonesia di ujung-ujung negeri tanah air kita tercinta ini. Baik Pak Hendri, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Hendri. Terima kasih Pak Prasetyo, kami mohon dukungan dan sosialisasi rekan Market Review. Semoga pelaku usaha semuanya memakai kapal kami Baik. dan akan tumbuh pengusaha-pengusaha di daerah-daerah sehingga kemajuan Indonesia Ya. akan semakin baik dan semakin mensejahterakan masyarakat. Baik, terima kasih. Baik Pak, sampai berjumpa kembali.